Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir. Ani, sebab pusat dari kebaikan yaitu Rasulullah SAW. Ya, pusatnya kebaikan, pusatnya rahmat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun ujungnya Allah yang maha, ya, maha memberi rahmat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi Muhammad untuk makhluknya, yaitu sebagai pusat rahmat. Wa ma Allah Taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak turunkan engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, atau wahai kasihku, ya, kecuali rahmat, ya, bukan ilmu, bukan kecuali penyelamat, dan enggak rahmat. Paham? Jadi pada diri Nabi Muhammad itu rahmat semuanya. Pada rumah Nabi Muhammad ya rahmat semua. Pada keluarga Nabi Muhammad isinya rahmat toh. Semua yang ada ada hubungannya dengan Nabi Muhammad isinya rahmat semua. Makanya syayatin, ya, para setan-setan itu, baik minal jinnah atau minan nas, dari golongan jin dan manusia, nggak mau. Orang-orang yang dekat-dekat dengan Nabi nggak mau. Ya, mereka mengatakan, membaca sejarah hidup Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad, dia bilang apa? Itu tidak dibaca oleh Nabi Muhammad, tidak dibaca oleh para sahabat atau maulid, ya. Mereka bilang begitu. Giliran Al-Qur'an kan nggak dibikin nggak dikumpulin sama Nabi Muhammad, yang ngumpulin Sayyidina Abu Bakar. Nggak berani dia nyalahkan, takut dianggap gila sih. Nah, jadi dia anggap kebaikan itu cuman itu doang, zaman itu doang. Enggak, itu memang paling baik. Paham? Tapi kalau kita berbuat kebaikan yang enggak sama dengan hal tersebut, paham? Itu namanya sunnah hasanah. Memulai hal yang baru tapi hasanah. Itu ada hadisnya. Siapa orang yang siapa orang yang ibaratnya menciptakan atau membikin sunnah hasanah, sunnah kebaikan seperti maulid Nabi Muhammad SAW, itu diantaranya sunnah yang luar biasa. Ini secara syariat, ya. Secara hakikat Allah aja maulid pada Nabi, Nabi maulid pada dirinya, sahabat maulid pada hakikatnya. Ya, nanti kita terangkan. Ini pakai syariatnya aja. Kemudian titik di dalam Al-Quran nggak ada zaman Nabi, itu yang beri titik. Baca ente Quran yang nggak ada titiknya kan nggak bisa mereka baca. Mukro nggak ada zaman Nabi, itu ain mukro itu setiap nggak ada zaman Nabi. Kata orang-orang yang semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka. Inti rahmat lil alamin, bayangin, pusat kita menceritakan kehidupannya, biar saluran rahmatnya itu lebih banyak ke kita. Kenapa? Karena dosa ini udah paralelnya gede-gede banget yang ke kita. Lah kok dibilang itu nggak boleh, nggak cukup itu aja. Selawat yang dilakukan Allah, disuruh Allah, dia bilang bid'ah. Kecuali sholawat yang ada di dalam sholat itu nggak apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadaqallahul aliyul azim. Allah berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Sebagian aku beri hidayah, sebagian aku sesatkan, kata Allah Ta'ala. Kau berani banget sih ente, maksudnya, ya, ngomongin maulid nggak boleh. Ente nggak malu sama Rasulullah, gitu loh. Jadi seakan-akan nggak seneng sama Rasulullah SAW. Paham? Ntar kalau sunnahnya kita lakukan, sunnah Rasulullah, dia bilang bid'ah juga. Dia pakai dalil nggak ada ayatnya dan lain sebagainya. Paham? Ba'dhus salihin wal ulama il amilin, sebagian dari orang-orang saleh, ulama yang mengamalkan amalnya, bahkan aulia, para aulia mengatakan ka'annahum, mereka yang membenci maulid Nabi Muhammad, mengatakan bid'ah kan berarti membenci. Benci sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, katanya sholawat hanya ada di dalam sholat, tempat banyak sholawat dan lain sebagainya. Benci ka'annahum yabghaduna Rasul SAW.
Seolah-olah mereka itu seperti membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi dalih mereka apa? Menegakkan sunnah, ihya'us sunnah. Ma yaji'ul ihya. Enggak ada itu hidupnya sunnah illa bil mahabbah, kecuali dengan cinta. Cinta juga enggak bakalan datang ke hati kita kecuali kita tahu siapa yang kita cintai. Lah kita kan mau baca, kita mau dengar, kita mau faham sirah nabawiyah asy-syarifah sallallahu alaihi wa alihi, dibilang bid'ah. Giliran dia makan nasi kebuli, Rasulullah nggak makan nasi kebuli, dia bilang nggak bid'ah. Yang bid'ah itu cuman masalah ubudiyah, masalah hal-hal ibadah. Lah Rasulullah kan bilangnya kullu bid'ah, nggak bilang ubudiyah, nggak bilang amaliyah, nggak bilang apa-apa. Ya, orang-orang seperti itu nggak bisa. Kita mau pakai dalil apapun nggak bisa. Sebab dalil yang kita ucapkan itu pakai kata-kata. Mereka itu yang dia imani pakai rasa. Paham ya? Rasa benci, bughd, syaqna, su'dhan. Bukan kepada kita aja. Ulama-ulama terdahulu dibilang salah. Lebih baik kan kita diam aja kalaupun salah, padahal mereka salihin. Dibilang bid'ah dan lain sebagainya. Apa ada zaman Nabi madhab? Berani banget tuh Imam Syafi'i bilang madhab Syafi'i. Imam Malik, Imam Abi Hanifah. Mereka sofiyullah, orang-orang yang bersih di mata Allah. Hati-hati banget. Di riwayat tasawuf dikatakan Sayyidina Syafi'i menulis fatwa-fatwanya itu tidak menulis kecuali Rasul SAW yang menuntunnya. Itu dia bilang apa namanya? Bid'ah gimana nih? Yang gini bid'ah, yang ini enggak. Jadi seenaknya dia. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang seperti itu, wa minhum man ya'budullaha ala harfin. Dan dari mereka orang-orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekemauan dirinya. Bukan yang Allah mau. Bukan apa yang disuruh Allah. Kata Allah taala di dalam ayat lain, famdu haitsu tu'marun. Ente kalau ngibadah nurut anak, kata Allah taala. Enggak, dia pakai seingin aja. Sepengennya dia yang dibuat dalil sunnah dan lain sebagainya. Kitab Allah wa sunnati. Ya, kita TK aja paham tuh kitab Allah wa sunnati. Masalahnya ini mengamalkannya dan memahaminya. Udah dibilang sunnah Nabi Muhammad, rahmat kok bawaannya ngafirin orang, bid'ahin orang terus-terusan kagak berhenti. Dan sekarang lagi tren, makanya kita omongin ini. Ya, semoga Allah menyelamatkan umat muslimin dan lain sebagainya. Hakata. Wa minhum man ya'budullaha ala harf. Dan mereka orang-orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harfin, sekemauan dia, musiman, seenaknya dia. Maksudnya seenaknya dia itu pakai nafsu. Paham ente? Tanpa guru bersanad sampai Rasul SAW. Dibilang ulama besar, ahli hadis, nggak punya guru padahal lo. Padahal kaidah rumusnya udah jelas, orang yang belajar tanpa guru, gurunya setan. Itu lebih dari itu pun masuk akal. Kalau ada di atasnya setan masuk akal. Lah terus gimana cara mencerna ilmunya kalau nggak ada yang nuturin, yang nggak murabbi, yang membimbing, mendidik? Ya kan berarti pakai pikirannya sendiri. Menafsirkan Al-Quran pakai pikirannya sendiri, membikin hukum pakai pemikirannya sendiri. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, man fassara Al-Quran bira'yih falyatabawa maq'adahu finnar. Orang yang menafsirkan Al-Quran pakai kepalanya sendiri, pakai pikirannya sendiri, pikiran benar itu ya, apalagi pikirannya jorok, maka Allah sudah siapin tempatnya di neraka, kursinya di neraka, bangkunya di neraka udah disiapin sama Allah Ta'ala. Yang jelas pakai neraka, bukan pakai kayu ya, pakai api, bukan pakai kayu jati. Hakata minhum man ya'budullaha ala harfin. Dan mereka yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuka dia gitu ya, seenak dia. Yang dia anggap benar ya benerin aja, nggak hati-hati gitu. Minhum man ya'budullaha ala harfin asabahu khairun itma'anna bih. Kalau tertimpa padanya kebaikan-kebaikan yang dia mengenakan dirinya, dia tumakninah gitu loh, enak aja gitu, nggak sabar, nggak syukur, pokoknya enak aja. Dia bilang itu mana menjalankannya. Kita sesuatu menimpanya yang hal-hal sesuai dengan nafsunya. Fa in asabahu fitnatan inqalaba ala wajhi.
ketika tertimpa cobaan dari Allah, fitnah dari Allah Subhanahu wa taala, berubah muka hatinya, pemikirannya, otaknya sampai ke muka wajahnya. Kata Allah Ta'ala, apa ujungnya untuk mereka? Khasirat dunia wal akhirah. Orang itu merugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini mau tak kasih tahu, kata Allah Ta'ala, yang benar-benar nyata kerugiannya itu mereka yang menyembah nafsunya. Wa minhum man ya'budu ilahahu hawa. Mereka yang menyembah hawa nafsu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kalau hawa nafsunya dia bisa kekang, nggak bakalan satu orang dia katakan bid'ah, apalagi kafir. Ini nggak diratain sekalian. Maulid semuanya bid'ah. Tempatnya di mana? Neraka. Apa mereka pegang kunci-kunci neraka? Nggak apa-apa deh. Kalau mereka memang pegang kunci neraka, silahkan. Tapi jangan pegang kunci surga. Nah, jadi ngurusin neraka aja deh. Hakata. Jadi kalau orang baik, ya, yang di depannya itu keburukan, orang berbuat buruk, orang berbuat salah, maka dia fokusnya pada perbuatan, nggak fokus pada orangnya. Dia tahu bahwa manusia itu Allah muliakan. Titik, itu awalnya, asalnya begitu. Semua manusia, lahir di Indonesia, lahir di luar Indonesia, di Jawa, luar Jawa, di mana tempat, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, sama. Manusia dimuliakan sama Allah Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Aku telah memuliakan semua anak cucu Adam. Udah selesai, pertamanya itu dulu pandangannya. Jadi nggak jorok otaknya. Enggak, lihat sama dia salahnya apa, itu orang kafir. Ini nggak bisa begitu, agama ini rahmat. Ya, semuanya rahmat, semuanya. Perangnya rahmat. Perang kan bunuh orang, itu mau rahmat semuanya. Perangnya instruksi dari Rasulullah SAW. Berarti apa? Kok perangnya rahmat? Yang terbunuh memang betul-betul udah nggak punya rahmat. Paham ya? Kata Rasulullah, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan mutilasi. Bahkan bukan orang loh, pohon jangan tebang pohon, jangan hancurkan bangunan, jangan membunuh orang yang pakai pedang sekalian, tapi dia nggak mau nyerang ente. Ya, gentleman-nya apa namanya? Syariatul Rasul wa sahibihi sallallahu alaihi wasallam. Gentleman-nya Rasulullah dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu semuanya. Peraturannya full, dan itu keputusan terakhir. Perang itu keputusan terakhir, udah diplomasi udah nggak bisa apa-apa, dan itu pun mayoritas Rasulullah diserang, dikepung. Paham? Seperti itu. Kok dengan gampangnya dimasuk-masukin neraka, nyalahin orang, seperti itu. Jadi semakin tinggi keilmuan orang, semakin sempit melihat orang itu salah. Orang pokoknya benar semuanya, dicarikan kebenarannya. Jadi kan walaqad karramna bani Adam, Allah udah memuliakan dulu. Ente. Kalau orang itu bermaksiat, kafir dan lain sebagainya, masuknya kan neraka. Ya, di ayat lain dikatakan ayatnya khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Allah menciptakan manusia dengan wujud dan anatomi yang sempurna. Sempurna dalam semuanya. Paling sempurna beribadah kepada Allah kan manusia, bukan malaikat. Para nabi kan manusia. Wa in kana sallallahu alaihi wasallam bashar la kal bashar. Walaupun seperti Rasulullah SAW itu manusia, tapi bukan seperti manusia. Jadi nggak boleh kita ngomong makanya Rasulullah kayak makanya orang itu. Enggak, orang itu makanya seperti Rasulullah. Nggak sama ya, seperti boleh. Tapi kalau Rasulullah seperti nggak bisa, haram. Khusus Rasulullah SAW itu. Khusus di atas semua yang khusus. Asyrafil anbiya wal mursalin. Allah sering menyebut mengkhitab Rasul SAW bil mufrad sendirian. Berarti kan khusus. Ya, walaupun nabi-nabi juga ada yang disebut, tapi lebih banyak Rasulullah SAW yang paling disebut. Fa innaka, engkau wahai kasih Muhammad SAW la khuluqin azim. Paling tinggi cuman ente doang wahai kekasihku, kata Allah Taala. Inna atainakal kautsar, buat ente itu telaga Al-Kautsar. Ini kan lagi baca ini sampai pegang telaga Al-Kautsar.
yang pegang sumber kehidupan itu, sumber keselamatan Nabi Muhammad SAW. Kita lagi bahasa sejarahnya. Ya, ketika Asrakal kita berdiri, itu ada dalilnya semuanya. Paham? Dia bilang dhaif, nggak ada, itu relatif. Paham nggak itu? Kalau kita tetap azamah li sayyidina wa nabiyina, ta'ziman lin Nabi Muhammad SAW. Paham? Kok dengan enteng ente berdiri dan melihat bendera, angkat tangan ente sampai selesai itu laku. Paham? Ente nggak bilang bid'ah, tapi ketika berdiri untuk menghormati, paham? Karena mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala betul-betul didatangi ruh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak di dalam maulid aja didatengin, apalagi di dalam maulid. Paham? Nah, makanya anak sering kalam bahwasanya para wali-wali Allah taala, di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, inilah aktumu min ilmi jawahirahu. Tak simpenin, mereka nggak ana jabarkan mutiara ilmu. Tapi kalau ilmunya ana sampaikan. Karena itu tadi otaknya nggak nyampe. Ya, ada orang mau maulid tapi nggak mau asrakalnya. Orang nggak percaya Rasulullah, ya unti nggak percaya, tapi jangan diomong-omongin, udah nggak usah datang, kenapa, nggak apa-apa. Ya, hakada. Mbok sensitif sama Nabi Muhammad, orang yang paling sensitif dengan Nabi Muhammad SAW, maka Allah paling cinta dengan orang itu.